Hadir, Pak. Sida jago banget tuh, Li. Sinta Arsi Julianti. Sinta Arsi Julianti. Suaranya nggak jelas, Pak. Sinta Arsi Julianti, ada? Sinyalnya jelek, Sinta. Sinta Arsi Julianti. Oke, ini ada orang ini. Lita Lestari. Lita Hadir, Lestari. Pak. Oke, baik, hadir. Hadir, Pak. Hadir. Lalu Abdul Ghafar. Hadir. Hadir. Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad. Tidak ada. Kandi Famulitiah Yuni Prilatama. Hadir, Pak. Rosiana. Hadir, Pak. Oke. Maulidia Rizka Putri. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Hidayah. Hadir. Hadir. Indah Aulia Anjali. Hadir, Pak. Novia Ardani. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Vita Rahmasari. Hadir, Pak. Hadir. Neneng Kadarsik. Hadir, Pak. Robby Malik Maulana. Pak, Hadir, Nurmita hadir, Pak. Astagfirullah. Nurmita Sari. Pak, Nurmita hadir. Telat tadi. Oke. Kelas apa? Kelas A, Pak. Saya juga Pak Muhammad Hairul Hamdani kelas A baru masuk lagi, dia hilang tinggalnya barusan. Oke, Nurmita Sari. Muhammad Hilal Ramdhani. Iya Pak, hadir Pak. Oke. Rizky Dwi Puspita juga, Pak. Kita sudah ya. Oke, Pak. Sau Prianda Fauzi. Sau Prianda Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Erniwati. Hadir, Pak. Arti Putri Ayu. Hadir, Pak. Roswina Atswari. Hadir, Pak. Nurul Istiqomah. Nurul Istiqomah. Hadir, Pak. Hadir. Ada yang belum dipanggil namanya, yang kelas B? Yang kelas B. Baik, yang kelas B yang tidak hadir adalah Muhammad Diki Wahyudi, Faizul Ikram, Nur Laili Anjani, Ardian Hasari, Hamdun Ahmad. Ya, itu saja ya. Oke, ada yang mau dipanggil namanya? Sudah semua ya? Oke, baik. Laili masih bulan madu, Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Oke, baik ya, Bapak lanjutkan pembahasannya tentang riba ya. Jadi ada beberapa bisnis yang dilarang dalam Islam ya. Tadi kita sudah bahas, ada maisir, kemudian goror, dan sekarang riba ya. Jadi hampir semua jenis bisnis itu dibolehkan ya, kecuali melanggar beberapa hal. Yang lainnya adalah maisir, goror, dan sekarang adalah riba ya. Nah, riba ini secara bahasa artinya bertambah atau tumbuh ya. Riba ada dua pembagiannya. Ada yang namanya riba fadl atau perniagaan khususnya dalam hal barter ya. Jadi menukar barang dengan barang ya. Jadi pertukaran barang sejenis tapi kualitasnya berbeda.
Ya, misalkan tukar 1 gram emas yang 24 karat dengan 2 gram emas yang 23 karat ya. Sama-sama emasnya, sama-sama barangnya, tetapi kualitasnya berbeda ya. Itu termasuk kategori riba ya. Nah, kemudian barang apa saja yang tidak boleh ditukar dengan kualitas yang berbeda, itu ada kurang lebih 6 ya. Jadi 6 barang ini yang kemudian disebut sebagai barang ribawi ya. Ada barang emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam ya. Hanya ke-6 barang ini saja ya yang tidak boleh ditukar sesama barangnya dengan kualitas yang berbeda. Di luar ini boleh ya menukar berbagai macam jenis barang yang sama. Misalkan mobil mau ditukar mobil yang bagus dengan satu mobil bagus dengan 2 mobil yang mungkin biasa-biasa saja gitu, itu dibolehkan karena tidak termasuk dalam kategori barang ribawi ya. Ini relatif jarang ya terjadi ya. Yang cukup sering terjadi adalah pada riba nasiah ya, atau pada transaksi utang piutang ya. Jadi kalau tadi ribanya itu ada pada transaksi jual beli gitu ya, khususnya barter. Kalau yang kedua ini ada pada transaksi utang piutang ya, atau peminjamannya. Jadi pengembalian utang yang melebihi pokoknya, jadi dia ada bunganya. Nah itu misalkan kita pinjam 1 juta dan kembalinya nanti 1,5 juta, maka ini dapat dikatakan sebagai riba nasiah. Ya, bagaimana caranya supaya tidak riba? Bapak sudah sempat ajarkan di keuangan Islam ya. Di sana ada macam caranya supaya tidak masuk ke dalam riba ya. Nanti akadnya dirubah, baik dirubah menjadi mudharabah, jual beli, murabahah, jual beli, mudharabah, kerjasama atau musyarakah dan seterusnya. Jadi riba nasiah ini terjadi pada transaksi utang piutang ya. Nah, salah satu caranya supaya tidak terjadi riba tersebut adalah transaksinya dirubah, tidak menjadi utang piutang tetapi bisa menjadi jual beli ya. Begitu. Kemudian haram ya, beberapa barang yang diharamkan untuk kita berbisnis di dalamnya atau jual beli di dalamnya adalah pertama babi dan segala macam turunannya ya, termasuk beberapa kosmetik tadi ataupun obat-obatan yang mengandung unsur babi, itu kita diharamkan untuk berbisnis di bidang tersebut ya. Maka sebelum kita berbisnis, misalkan berbisnis jual beli kosmetik, ya pastikan bahan-bahan kosmetik tersebut memang halal ya, tidak mengandung unsur babi dan turunannya ya. Kemudian bangkai ya, menjual bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang disembelih tidak atas nama Allah ya. Jadi itu kan masih kategori bangkai. Ini juga kita tidak diperkenankan untuk berdagang bangkai ini ya, atau hewan-hewan yang mati secara tidak wajar kemudian dijual ya, tanpa kemudian disembelih gitu ya. Maka itu juga termasuk kategori bangkai tadi ya. Kemudian darah ya, kita tidak diperkenankan menjual darah ya. Adapun kalau donor darah ya, itu masih diperbolehkan untuk alasan kedaruratan. Jadi darurat memang ada penyakit tertentu yang memang harus didonorkan darah dari orang lain, maka itu dibolehkan gitu ya. Tapi selebihnya tidak diperkenankan menjual beli darah, baik darah manusia, darah hewan ataupun dan lain sebagainya. Kemudian ada khamar. Khamar ini adalah sesuatu yang memabukkan ya. Bisa berupa alkohol ataupun narkoba ya. Ini juga jelas dilarang ya. Jadi pastikan produk-produk yang kita jual tidak mengandung alkohol, konsumsi gitu ya. Kemudian tidak mengandung narkoba ataupun obat-obatan lainnya yang sifatnya mirip seperti narkoba ya, seperti ada macam-macam obat bius mungkin atau dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Saya, Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya duluan, Pak. Saya Pak. Ya, satu persatu deh, silakan. Siapa lagi pertama? Ivan? Saya, Pak. Ya. Saya Pak. Iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi sudah diterangkan, sudah dijelaskan, riba itu artinya tumbuh atau bertambah.
Dan dikatakan riba apabila uang dengan uang, emas dengan emas. Pertanyaan saya, Pak, apakah sistem kredit, baik itu motor, mobil, dan sebagainya, itu termasuk riba, Pak? Sekian. Oke. Baik, kalau sistem kredit, kredit saja ya, Ya, baik. motor, kredit rumah, dan macamnya, riba tidak ribanya adalah tergantung akadnya. Ya, kalau dia menggunakan akad utang piutang, jadi si orang tersebut meminjam, kemudian harus membayar dan itu melebihi daripada pokok pinjamannya, ada bunganya, maka itu terhitung riba. Ya, kalau akadnya utang piutang itu masuk riba kategori kedua tadi ya. Tetapi kemudian kalau akadnya nanti jual beli ya, misalkan pihak finance-nya itu membeli terlebih dahulu motor tersebut katakan seharga 20 juta yang kemudian nanti dijual kembali ke nasabahnya seharga 25 juta dan boleh dicicil pembayarannya, maka itu tidak termasuk riba. Ya, jadi yang membedakan adalah akadnya. Ya, kalau pada pelaksanaannya sama ya, sama-sama dia nyetor, sama-sama dia membayar cicilan, tetapi kemudian kalau akadnya berbeda maka hukumnya pun berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Oh, jadi tergantung pada akad ya, Pak ya? Ya, tergantung pada akad. Intinya di akad. Oh, oke, Pak. Sama seperti bank syariah dan bank konvensional ya, itu secara aktivitas ya sama, ada yang menabung, ada yang meminjam, tetapi kemudian apa sih yang membedakannya adalah akad yang digunakan. Ya. Oke, ada Oke, Pak. Terima kasih. ya, ada yang lain lagi, silakan. Saya Pak Rizky Pak. Silakan Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau nanya Pak, tadi kan ada bisnis-bisnis yang haram gitu dilakukan. Terus kalau misalnya nih, kalau saya ambil contoh di narkoba misalnya kan ada beberapa narkoba atau jenis obat-obatan terlarang yang memang dipakai di kesehatan. Nah ada juga yang menanam narkoba itu sendiri, ganja ya kalau nggak salah yang ditanam tanpa seizin pihak-pihak tertentu. Nah, apakah pas diperjualbelikan secara legal, kayak misalnya untuk kebutuhan kesehatan itu harus ada izin pihak-pihak tertentu nggak Pak? Atau meskipun seperti itu tetap nggak dibolehkan gitu? Oke, baik. Terima Udah kasih. Pak, ada nggak suaranya? Ya, benar. Oke, baik. Jadi memang narkoba itu aslinya memang untuk dunia medis. Kemudian disalahgunakan untuk itu tadi narkoba tadi itu ya, untuk berbagai macam hal dengan orang-orang yang kecanduan dan seterusnya. Makanya istilah narkoba itu adalah penyalahgunaan narkoba. Jadi salah digunakan. Yang aslinya harusnya digunakan oleh dunia medis dengan takaran-takaran tertentu ya, dan itu pun dengan jenis-jenis penyakit tertentu ya. Jadi misalkan ada orang biasa narkoba dalam tanda kutip ya, obat-obatan tadi itu dalam kandungan atau takaran yang sesuai dengan orang tersebut gitu ya. Kayak misalkan obat bius itu kan termasuk kategori narkoba juga ya, tetapi dia digunakan dalam dunia medis dan itu dibolehkan ya. Jadi yang tidak dibolehkan adalah yang disalahgunakan tadi itu ya, menjadi kemudian takarannya berlebihan, kemudian ini dicampur itu dan seterusnya. Nah, maka oleh sebab itu pemerintah Indonesia sangat menjaga ketat ya peredaran macam obat-obatan tersebut agar tidak disalahgunakan. Yang termasuk ada orang yang menanam ganja itu pun tidak diperbolehkan ya, karena dikhawatirkan nanti disalahgunakan. Ya, dikhawatirkan atau dia menanam obat-obatan yang pokoknya narkotika lah seperti itu ya, itu memang dilarang karena tadi itu ya takut disalahgunakan. Ya, tapi kalau dalam dunia medis itu kan ketat ya peraturannya. Kalau ada obat-obatan tertentu itu hanya bisa digunakan oleh resep dokter, itu pun takarannya sekian, nanti dilihat juga pasiennya itu seperti apa dan seterusnya ya. Jadi intinya narkoba tersebut boleh digunakan untuk hal-hal yang memang sifatnya positif ya, tadi seperti dunia kesehatan dengan takaran-takaran tertentu. Ya, jadi hukum barang tersebut bisa berbeda tergantung dipergunakan untuk apa. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi Pak pernah nonton di berita gitu kan kalau
ada kasus si orang ini tuh nanam ganja itu untuk mengobati istrinya gitu, gara-gara istrinya ini sakit keras, terus kalau ngabisin uang ke rumah sakit itu lebih besar gitu biayanya. Itu kayak gimana di proses hukumnya itu, apakah termasuk ke dalam hal yang terlarang atau sebelumnya itu harus ada izin gitu buat nanam si ganja ini? Oke. Jadi ganja itu emang dulu pernah besar-besaran sekali ya ditemukan di Pulau Sumatera ya, tempatnya di Aceh ya, karena ada adat istiadat di sana ya yang menanam ganja dan kemudian ganja itu nanti dicampur ke kopi gitu ya. Itu ada istiadatnya dulu di sana ya. Kemudian ternyata setelah diteliti kandungan ganja tersebut ternyata banyak mengandung unsur-unsur narkobanya dan khawatirnya lebih sering disalahgunakan. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan bahwa sejak saat itu sudah dilarang ya, penggunaan ganja tersebut. Penggunaannya pun dilarang, apalagi nanam ganja ya. Bahkan kalau ada yang nanam ganja itu sekarang bisa diproses secara kepolisian ya, karena memang sudah dilarang penggunaannya ya. Dan kalaupun ada yang sakit dan ingin obat-obatan tertentu, itu dianjurkan oleh pemerintah untuk menggunakan jenis obat-obatan yang lain yang relatif lebih aman gitu ya. Memang pada beberapa kasus ganja tersebut bisa mengobati orang, tapi ada dampak sampingannya ya, ada dampak negatifnya, dan dampak negatif itulah yang kemudian lebih sering terjadi gitu ya, sehingga mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, sehingga kemudian pemerintah menyatakan melarang ya untuk menanam ganja tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, siap Pak, siap. Jadi memang banyak barang yang pasti ada manfaatnya tapi juga ada mudaratnya ya. Nanti kalau dia lebih besar mudaratnya maka cenderung diharamkan. Salah satu contohnya tadi alkohol ya. Alkohol kan mungkin pada beberapa kasus ada manfaatnya. Kalau lebih banyak mudaratnya ya diharamkan gitu ya. Begitupun dengan narkoba tadi, pada beberapa kasus kalau untuk dunia kesehatan masih diperbolehkan, tapi lebihnya itu tidak diperbolehkan ya, karena kemudaratannya itu lebih besar. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Halo Pak. Silakan. Bentar Pak. Pertanyaannya, oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gini Pak, mekanisme bisnis seperti apa yang menggambarkan bahwa bisnis yang akan kita jalani itu syarah. Nah, jadi kedepannya kan kita bisa cerdas nih memilih dan memilah mana bisnis yang bisa kita tempat berinvestasi lah gitu secara aman Pak. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, ada banyak hal yang bisa, setidaknya kita bisa dua sisi ya. Sisi pertama kita coba lihat dari sisi manajemen bisnisnya ya. Dari sisi manajemennya seperti apa, bahwa apakah perusahaan tersebut pertama sudah dapat izin nggak dari OJK. Ya, kita lihat kalau sudah dapat izin, maka kemungkinan besar usaha tersebut atau bisnis tersebut sudah legal ya, dan kita bisa invest di sana. Itu satu ya. Yang kedua, kita lihat track record daripada perusahaan tersebut. Ini perusahaan baru berdiri berapa lama? Kalau baru 1 tahun, mungkin masih belum bisa lah kita mengambil keputusan. Tapi kalau sudah bertahun-tahun dan sudah banyak orang yang investasi di sana, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut baik gitu ya. Kemudian jelas produk yang dia jual itu apa ya. Kalau dia nggak jelas jual produknya apa, sebaiknya jangan ya. Itu dari sisi manajemennya. Kemudian dari sisi Islamnya kita bisa lihat tadi, apakah perusahaan tersebut dia tidak melanggar yang tadi itu maisir, apakah dia ada perjudiannya di sana gitu ya, ada untung-untungannya, ada sifatnya yang spekulatif gitu ya, kita nanam modal sekarang kemudian dia bisa menjanjikan dapat keuntungan sekian persen di bulan depan gitu. Karena yang namanya menjanjikan keuntungan itu kan tidak, masa depan itu kan tidak pasti ya. Jadi sulit, hampir-hampir tidak mungkin bagi sebuah perusahaan secara logika bisa menjanjikan keuntungan sekian persen. Ya, makanya dalam Islam konsepnya adalah bagi hasil. Karena masa depan itu kita tidak tahu mau untung berapa, ya sudah, nanti untungnya berapapun kita dapat, kita bagi hasilnya. Kamu dapat 50%, saya dapat 50%. Gitu. Makanya dalam konsep Islam ada sistem bagi hasil itu,
karena untuk antisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang gitu ya. Tapi kalau bisnis konvensional rata-rata mereka bisa menjanjikan seperti itu. Nah itu perlu diteliti kembali ya, apakah benar-benar tadi tidak mengandung maisir, kemudian goror ya, tidak tipu menipu ya, produknya jelas, kualitasnya jelas, kuantitas barang yang dijual juga jelas. Kemudian riba, tidak mengandung riba ya, tidak kemudian dia usahanya pinjam meminjam uang itu, kemudian ada pembayaran bunga dan lain sebagainya ya. Nah untuk melihat apakah si perusahaan tersebut sudah lolos berbagai macam kriteria syariahnya tadi, kita bisa lihat pada DSN MUI-nya ya. Jadi ada Majelis Ulama Indonesia itu punya semacam apa ya, anak perusahaan lah kurang lebih. Bapak Dwi Ratika hadir, Pak. Oke, tidak hadir ya. Ada perpanjangan tangan namanya DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini yang bertugas mengecek setiap perusahaan itu apakah syariah atau tidak. Jadi dia bakal cek apakah ini dia mengandung goror, mengandung maisir dan segala macamnya. Kalau dia sudah lolos semuanya, nanti dia bisa muncul bahwa usaha ini sudah dapat fatwa dari MUI syariah begitu ya. Dan itu kita bisa cek. Ya, di satu sisi kita cek secara manajemen bisnisnya, di satu sisi kita cek secara syariahnya ya. Kalau keduanya sudah aman, barulah kita bisa investasi di sana. Begitu ya. Silakan ada komentar. Boleh nanya lagi, Pak? Silakan. Saya Pak izin bertanya. Silakan. Baik, tadi berkaitan dengan OJK. Jadi menurut Bapak, apakah dengan berpindahnya kewenangan atau pengawasan dan pengaturan dalam pasar modal dari yang BPAM atau apa lah istilahnya kepada OJK memiliki pengaruh yang signifikan? Apakah memiliki pengaruh, Pak, terkait penanganan gitu? Jelas. Sekian, Pak, itu saja. Oke, baik ya. Baik, jadi sebelumnya memang untuk pasar modal itu diawasi oleh Bapepam LK, namanya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Jadi pasar modal dan beberapa lembaga keuangan itu hanya diawasi oleh satu instansi namanya Bapepam tadi itu ya. Nah, kemudian Bapepam itu dibubarkan, kemudian muncullah satu institusi baru namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di mana Otoritas Jasa Keuangan ini dibuat untuk menyempurnakan institusi yang sebelumnya. Jadi Pak Dwi Ratika hadir. ya, oke, Dwi Ratika hadir ya. Jadi Bapepam tersebut mungkin dirasa masih banyak kurangnya, belum bisa menjangkau semuanya. Kemudian kriteria-kriteria tentang perusahaan yang baik itu seperti apa semuanya terus berkembang ke depannya. Dan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang muncul sehingga dibuatlah institusi baru untuk menyempurnakan institusi sebelumnya. Jadi kalau ditanya apakah lebih baik, sangat lebih baik ya. OJK yang ada sekarang itu kantornya sudah ada di mana-mana ya. Kalau di NTB kantornya ada di Ampenan sana itu ya. Dan itu tidak hanya sekarang tidak hanya menaungi pasar modal saja, tetapi juga di luar pasar modalnya, termasuk tadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang investasi itu kan minta izinnya ke OJK. Nanti OJK akan menelusuri apakah perusahaan ini benar secara administrasi, kemudian izin-izin segala macam benar, barulah kemudian nanti dia berani mengeluarkan izinnya. Jadi kalau ada sebuah perusahaan sudah dapat izin OJK, secara administrasi kelembagaan dia sudah dianggap baik secara administrasi kelembagaan. Tapi tidak cukup sampai di sana ya, karena banyak juga perusahaan yang dapat izin tapi kinerjanya tidak baik ya. Maka selain izinnya kita lihat, kinerja perusahaannya juga harus kita lihat. Begitu ya. Satu lagi, Pak. Saya Pak izin mau nanya masalah trading, Pak. Kan sekarang itu sudah booming lah istilahnya trading-tradingan gitu. Nah, itu gimana, Pak? Penjelasannya sedikit tentang trading, Pak. Oke. Baik, trading itu artinya perdagangan ya. Apa yang diperdagangkan bisa banyak ya. Bisa trading saham, bisa trading foreign exchange ya. Foreign exchange itu pertukaran mata uang ya. Jadi dia beli rupiah nanti dijual atau ditukar ke dolar, dolar ditukar ke yen Jepang dan lain sebagainya. Nah, kalau yang trading saham tadi itu oleh MUI sudah dinyatakan boleh ya, halal. Tetapi pada
pasar modal yang syariah ya. Jadi pasar modal dibagi menjadi dua, ada yang konvensional dan ada yang syariah. Nah, yang syariah inilah yang sudah mendapatkan label halal dari MUI gitu ya. Maka sama seperti perbankan ya, ada perbankan konvensional dan ada perbankan yang syariah. Pasar modal juga seperti itu. Jadi kalau mau beli saham dan itu halal, maka belilah di pasar modal yang syariah. Belilah perusahaan-perusahaan yang memang ada syariah dari MUI ya. Itu yang trading saham ya. Kalau yang trading forex, foreign exchange itu pun saya ingat Bapak dibolehkan, tetapi dengan beberapa persyaratan ya. Persyaratan itu Bapak tidak ingat detailnya seperti apa, tapi ada transaksi-transaksi yang dibolehkan, ada transaksi-transaksi yang tidak dibolehkan. Gitu ya. Ada yang Bapak lupa ya, detailnya seperti apa. Ada yang spot, ada yang forward, kemudian ada yang apa lagi satu itu Bapak lupa ya. Yang spot itu yang dibolehkan, kemudian yang ini tidak dibolehkan, dan sebagainya. Jadi pada intinya trading itu dibolehkan, tetapi pada bidang-bidang atau pada hal-hal yang memang sudah mendapatkan label syariah. Trading saham dibolehkan, tetapi harus pilih saham-saham yang syariah. Begitupun trading forex tadi dibolehkan pada transaksi-transaksi tertentu. Kira-kira seperti itu ya. Oh, oke, Pak. Ada pertanyaan lagi, silakan. Saya, Pak. Saya Pak Saya, Pak. izin bertanya. Muhammad Haji Zamzami, silakan. Oke Pak, alhamdulillah terima kasih Pak. Saya izin bertanya Pak di sini. Kan saya pernah duduk Pak bersama salah satu pekerja dari tempat makan cepat saji Pak. Nah, dia bercerita bagaimana merintis dari awal tentang rumah makan itu Pak, tempat dia bekerja. Nah, sama seperti halnya orang yang menyuplai barang dari tempat lain Pak. Dari perusahaannya, dari tempat bisnisnya dia ini, dia menyuplai ayam dari tempat lain. Nah, setelah mendapat keuntungan dari bisnisnya, maka dia memutus hubungan kerja dari penyuplai ayam tersebut. Dia buat lagi Pak bisnis baru penyuplai ayam dengan nama yang sama, tapi ownernya sama, tapi nama bisnisnya yang berbeda. Seperti halnya kan barang Unilever misalkan Pak, dengan merek yang berbeda, tapi keuntungannya tetap lari kepada owner yang sama gitu Pak. Nah, bagaimana etika bisnis Islam memandang ini Pak? Terima kasih. Oke. Kalau Unilever tadi, Unilever itu kan disebut sebagai holding company ya. Holding company itu adalah maksudnya perusahaan yang punya banyak anak perusahaan lagi. Ya. Jadi Unilever itu bapaknya, induknya, kemudian di bawah-bawahnya itu ada anak-anak perusahaannya dengan berbagai macam merek. Ya. Mungkin nanti kalau produk-produk sabun, sampo itu kan semua rata-rata Unilever ya. Termasuk teh Sariwangi itu juga Unilever ya. Jadi keuntungan-keuntungan yang didapat dari sabun, sampo, teh Sariwangi tadi tidak tetap dia masuk kepada perusahaan sabun sampo tersebut, tapi pada akhirnya nanti masuk kepada induk perusahaannya. Induk perusahaannya itu tadi Unilever tadi itu ya. Apakah ini dibolehkan? Ya dibolehkan ya. Jadi tidak masalah ya memiliki holding company dengan beberapa anak perusahaan. Tapi kalau kasusnya tadi dia awal-awalnya nyuplai barang di orang ya, kemudian setelah cukup besar dia bikin perusahaan supplier sendiri gitu dan memutus hubungan dengan yang penyuplai awal ya, itu kalau menurut Bapak sih sah-sah saja ya, karena namanya bisnis atau perdagangan itu tergantung permintaan dan penawarannya. Jadi boleh kita mengambil barang di sini, kemudian nanti boleh kita juga mengambil barang lainnya. Kalau memang kita rasa lebih efisien kalau itu kita produksi sendiri, kemudian kita produksi sendiri ya tidak masalah gitu ya, selama memang kita benar-benar menjalankan yang namanya kontrak kerjasama dengan supplier tetap dengan supplier tadi itu ya, karena biasanya kalau sudah berlangganan itu ada kontrak yang harus dijalani. Kontrak itu misalkan kalau mau beli ayam harus beli di tempat saya dalam jangka waktu tertentu dengan harga tertentu, kualitas tertentu dan seterusnya. Nah, selama kontrak itu ada, maka kita wajib mengikutinya. Kalau kita keluar dari kontrak tersebut, itu yang disebut tidak beretika tadi. Tapi kalau tidak ada kontrak sama sekali, lepasan saja sifatnya kita membeli ayam di sana, maka
boleh kita beli, boleh juga kita tidak, ya. Boleh kita beli di tempat lain, boleh kita produksi sendiri dan seterusnya, karena tidak ada kontrak yang mengikat, begitu ya. Kemudian kalau nanti dia mau bikin bisnis sendiri, namanya mau bisnis apa saja, mau dikasih nama apa saja itu bebas ya. Ownernya mau siapa saja juga tidak jadi masalah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada kontrak resminya di mana dia harus ngambil barang di sana dan selama kontrak itu masih ada jangka waktunya, maka wajib ditaati. Tapi kalau tidak ada kontraknya, maka it's okay, tidak masalah. Begitu ya. Oh, enggak Pak, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Hasbi, Pak. Berhubung tadi saya putus-putus, Pak, nggak masuk setengahnya. Saya kira udah saya mau bertanya, mungkin udah disampaikan, tapi saya belum dengar. Yang saya mau tanyakan kan, Pak, bagaimana cara kita itu membangun etika bisnis yang baik dan benar bagi kita yang pemula gitu, baru membangun bisnis. Bagaimana cara kita, langkah-langkah kita gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Langkah yang paling sederhana adalah kalian bisa memulai bisnis secara Islami. Secara Islami itu apa? Bisnisnya boleh apa saja, terserah kalian, baik bergerak di bidang produksi barang, ataupun perdagangan barang, ataupun jasa, ya. Asalkan tidak melanggar yang tadi itu. Pastikan kalian itu bukan judi ya, bukan untung-untungan, bukan yang sifatnya spekulatif gitu ya. Pastikan juga barang kalian itu jelas kualitasnya seperti apa. Jangan ada kualitas yang ditutupi. Ngomongnya barang ini ori 100%, ternyata KW5. Jangan seperti itu ya. Kemudian dari segi kuantitas barangnya, pastikan memang kuantitas barangnya sesuai dengan yang Anda jual. Kalau Anda jualan beras 1 kilo, yang benar-benar 1 kilo gitu ya, tidak dikurangi takarannya. Kemudian dan lain sebagainya macamnya ya. Jadi pastikan kualitas dan kuantitasnya tadi sesuai. Kemudian tidak mengandung riba juga, ya. Jangan buka bisnis pinjam meminjam uang kemudian nanti ada bunganya. Pastikan juga barang kalian itu bebas dari barang-barang yang sifatnya haram ya. Tadi itu tidak mengandung babi, tidak mengandung alkohol dan lain sebagainya ya. Dengan Anda menjalankan bisnis dengan tidak melakukan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Atika hadir. Ya, hadir. Bapak Adin Atika hadir. Ya, sudah Bapak. Nggih. Bapak catat ya. Ya, dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi itu secara hukum sudah dikatakan syariah ya. Jadi bisnis tersebut secara hukum sudah dikatakan syariah, dan kalau bisnis tersebut sudah syariah secara tidak langsung sudah dikatakan beretika. Ya, tinggal nanti selebih-selebihnya kita menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada ya, kaidah-kaidah secara umum. Misalkan dalam berbisnis kita jujur gitu ya. Jujur itu pun dalam rangka tadi tidak menutupi kualitas barang maupun kuantitas barang, kemudian terpercaya dan sebagainya. Jadi langkah awalnya bisa mulai dari tadi itu ya, dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, tidak perlu usaha yang berlabel syariah begitu ya. Jual bakso bakar syariah gitu ya, enggak perlu ya. Bakso bakar biasa gitu saja, asalkan tidak melanggar larangan-larangan tadi itu secara tidak langsung dia sudah syariah. Ya, jangan sampai seperti contoh yang tadi buka investasi kebun kurma syariah ternyata malah bodong gitu ya, palsu ya. Begitu. Silakan ada komentar atau tambahan mungkin dari teman-teman yang lain. Saya, Pak. Saya boleh nanya lagi Mau nggak, Pak? nanggepin tadi, Pak. Siapa nih, Pak, yang diizinin? Tadi kan, Pak, masalah tentang etika bisnis itu asalkan yang pertama itu kan sesuai dengan syariah. Namun sekarang, Pak, misalkan bisnis kita ini udah sesuai gitu, udah berlandasan syariah etikanya itu. Namun kan di sisi lain orang lain yang sudah datang mengunjungi bisnis kita itu seringkali, Pak, membuat hoak di luar gitu, sehingga pelanggan kita itu yang mulanya menetap kabur gitu, Pak. Kabur karena mengetahui dari orang lain bahwa etika bisnis kita nggak bagus gitu, padahal yang aslinya itu nggak begitu, Pak. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Apalagi kan dia mempunyai kelompok-kelompok gitu, Pak, untuk mengunjungi suatu usaha gitu. Kayak usaha ini, usaha pemancingan ini, Pak. Dirusak dari luar gitu. Oke. Bagaimana gitu, Pak?
Oke, oke, oke ya. Baik ya. Jadi ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan ya. Langkah yang sifatnya pasif maupun yang sifatnya aktif ya. Kalau yang pasif itu adalah maksudnya ya apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap memberikan yang terbaik untuk bisnis kita ya. Kita tetap menjalani bisnis kita dengan baik, kualitas barang tetap kita jaga, kualitas pelayanan tetap kita jaga, ramah-tamahnya dan lain sebagainya tetap kita optimalkan semua, termasuk promosi-promosi ke berbagai macam media tetap kita sampaikan bahwa produk kita ini baik, kualitas pelayanannya baik, seterusnya, sehingga orang-orang bisa dengan sadar menilai bahwa oh